Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iko di EduTalk Baka-Baka. Ya, jadi Baka-Baka ini Pak, akronim dari berakal sehat bertindak hebat. Masya Allah. Ya, jadi acara kita itu semacam podcast ya, namanya EduTalk. Jadi berbicara terkait dengan pendidikan. Ya. Jadi dalam pembahasannya atau dalam bincang-bincang kita tidak jauh-jauh dari pendidikan dan elemen-elemennya. Iya. Baik, pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari EduTalk Pindara Studio kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini bukan sembarang orang lah, bukan sembarang orang, karena full of science, full of energi intelektual, ya kan. Jadi kita akan menggali semua hal-hal yang baik. Bahasa kasarnya kita akan kuras isi kepalanya karena penuh dengan ilmu. Ya, siap. Sini tempat kita belajar. Baik, di samping kanan saya adalah ketua dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya. Untuk lebih jelasnya lagi, mungkin perkenalan diri bisa langsung beliau yang mengenalkan dirinya. Baik Pak, silakan. Oke, siap. Ya, terima kasih dari tim EduTalk telah mengundang untuk turut menyumbang suara informasi terkait dengan suara pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Ya, alhamdulillah saya Junaidin Pagala, Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami sebagai unit pelaksana teknis Kemdikbudristek di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai duta kebijakan Merdeka Belajar dalam rangka melaksanakan dan memastikan implementasi kebijakan Merdeka Belajar dapat berjalan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Banyak hal yang telah kami lakukan dan akan kami lakukan dalam rangka memastikan agar anak-anak mendapatkan hak layanan pendidikan yang terbaik sesuai dengan paradigma dan transformasi pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami BPMP Sulawesi Tenggara melaksanakan tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, seperti itu. Jadi ya memang fungsi, tugas pokok dan fungsi dari BPMP ini sangat sangat banyak, sangat edukatif, karena pada dasarnya menjamin sebuah mutu dari pendidikan tersebut. Ya. Nah, ini fungsi yang sangat bernilai lah, yang memiliki value yang sangat baik, ya kan, karena bagaimana jalannya sebuah pendidikan, ya kan, bagaimana jalannya semua program dan hal-hal itu, BPMP punya tanggung jawab besar ya Pak, ya, terkait mutu berjalannya semua hal itu, ya kan. Gini Pak, berbicara terkait pendidikan nih Pak, ya, berbicara terkait pendidikan, ini kan sangat kompleks ya, sangat kompleks. Menurut Bapak, apa sih pendidikan itu Pak? Ya, pendidikan dalam arti yang sederhana itu adalah bagaimana kita membuat sesuatu itu mempunyai nilai tambah. Ya, misalnya anak-anak yang belum tahu menjadi tahu. Anak-anak yang belum bisa melakukan sesuatu bisa melakukan sesuatu. Anak-anak yang perilakunya, karakternya kurang baik menjadi baik dan beradab. Nah, itu filosofi dasarnya. Tetapi dalam arti yang lebih luas, sekolah ya. Nah, sekolah itu lebih komprehensif. Ya, lebih komprehensif karena menyangkut semua aspek yang kita lihat. Nah, kalau di standar nasional pendidikan kita mengenal 8 standar nasional pendidikan. Ya, mulai standar isi sampai standar kompetensi lulusan. Pada prinsipnya bagaimana lulusan-lulusan itu setelah diproses di sekolah sebagai pabrik untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul keluar sesuai dengan harapan,
keluar sesuai dengan standar dan keluar sesuai dengan kebutuhan, misalnya dunia kerja atau kebutuhan sesuai dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada prinsipnya kita menyiapkan generasi untuk siap masuk ke jenjang yang lebih tinggi, siap masuk ke dunia kerja, dan siap bersaing di dunia global. Nah, semua ini kita maksudkan untuk memastikan agar sumber daya manusia Indonesia betul-betul bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang maju di masa yang akan datang. Pada sederhananya seperti itu. Jadi ini kunci untuk keberlanjutan hidup berbangsa dan bernegara. Sebagaimana harapan para pejuang kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kunci untuk melanjutkan hidup dalam berbangsa dan bernegara itu pendidikan. Pendidikan. Tempat di mana karakter, moral, dan nilai-nilai spiritual didapatkan. Iya. Dan sekolah adalah menjadi tempat proses untuk meraih, salah satu tempat untuk tempat di mana proses untuk meraihnya. Proses itu terjadi. Proses itu terjadi. Baik. Jadi pemirsa, secara fungsional memang ya sekolah ya kan dalam jenjang atau level apapun itu punya peran sangat besar dalam membentuk karakter anak-anak bangsa. Punya karakter, peran yang besar lah. Baik Pak, berbicara terkait pendidikan, tidak jauh-jauh dari suatu hal yang melekat erat atau dari profesi yang melekat erat pada pendidikan itu sendiri, yaitu guru. Yaitu guru Pak. Ya, baik. Menurut Bapak yang sebagai seorang yang saat ini sedang mengepalai sebuah badan penjaminan mutu, apa sih Pak arti guru bagi Bapak? Dan bagaimana mutu seorang guru yang baik itu pada hakikatnya? Guru merupakan role model dalam sistem pendidikan di Indonesia. Artinya kualitas guru itu berkorelasi positif dengan kualitas pendidikan. Artinya kalau guru itu bermutu, insya Allah akan melahirkan peserta didik yang bermutu. Benar. Jadi untuk memperbaiki pendidikan, pertama yang harus kita pastikan bermutu adalah pendidik dan tenaga kependidikannya, dalam hal ini guru. Nah, untuk itu guru ini harus kita posisikan sebagai garda terdepan dalam rangka memastikan mutu layanan pendidikan ini memenuhi standar atau melampaui standar yang telah ditetapkan. Untuk itu program-program yang harus kita lakukan bagaimana membuat guru-guru ini menjadi bermutu, menjadi teladan, menjadi sumber inspirasi, menjadi role model bagi peserta didik. Karena biasanya anak-anak itu akan senang belajar kalau gurunya menyenangkan. Benar sekali. Anak-anak itu akan terinspirasi dengan siapa sosok guru. Benar sekali. Yang membinanya. Nah, saya sendiri waktu kecil itu untuk mata pelajaran tertentu sangat tergagum-gagum dengan melihat gurunya. Jadi kesenangan saya terhadap mata pelajaran sangat dipengaruhi terhadap sosok gurunya. Sosok guru, benar Pak. Bagaimana kita perankan guru ini menjadi inspirasi, menjadi motivator bagi peserta-peserta didik. Makanya kita ingin melahirkan guru-guru yang bisa memerankan itu semua. Dan itu telah dibuat programnya oleh pemerintah, bagaimana guru-guru ini menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Khususnya di kelasnya. Jadi pemimpin pembelajaran memastikan agar kualitas pembelajaran itu berlangsung menyenangkan. Karena dari situlah akan berkembang inspirasi, akan berkembang ide-ide kreatif, akan berkembang pikiran-pikiran kritis dari anak-anak. Karena pada prinsipnya bagaimana anak-anak ini bisa dibangun kemampuannya, dibangun pengetahuannya, dibangun karakternya agar dia benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Dari sisi kompetensi dari sisi skill motorik dan dari sisi attitude-nya Jadi
proses ini kita pastikan agar guru bisa mewujudkan itu semua dalam diri peserta didiknya. Guru yang baik adalah guru yang bisa mengembangkan bakat minat daripada peserta didik ini melampaui apa yang sudah di standarkan sebenarnya. Kita ingin jangan standar saja, tapi harus di atas standar. Karena apa? Saingan kita ini kalau standar-standar saja kita tergila. Karena di luar sana itu ekspektasinya sudah di atas standar. Misalnya standar mutu yang sudah standar kompetensi sudah yang ditetapkan. Misalnya sekarang ini anak-anak SD itu kemampuan yang kita diberikan dengan zaman kita dulu waktu masih SD itu kalau masih relevan dengan cara seperti itu maka kita sudah tertinggal. Karena apa? Di luar sana anak-anak SD itu sudah belajar di atas ekspektasi kita pada saat itu. Misalnya muatan-muatan pembelajaran mereka sudah setingkat lebih tinggi atau 2 lebih tinggi. Bayangkan sekarang anak-anak untuk kemampuan numeriknya yang sekarang SD itu sudah kalau di luar sana sudah belajar setara SMP. Makanya kenapa? Dari hasil PISA pengukurannya nilai kita selalu kalah dari luar negeri karena kita tetap stagnan di titik itu, pola lama. Karena standar kompetensi ini kan meningkat terus sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita masih pada makanya kapanpun dites karena sistem pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru kita masih pola yang lama, maka tidak akan pernah beranjak dari nilai PISA itu, dari sisi literasi dan numerasi. Karena di luar sana berproses, berakumulasi, meningkat, kita tetap di titik itu. Sebenarnya sudah bagus juga. Tetapi level standar mutunya kita tidak tingkatkan. Kita harus melampaui batas. Harus melampaui batas. Di situ mungkin akan dilihat kreativitasnya seorang guru betul. Kreativitas terkait hal itu juga Pak, berbicara aspek pembelajaran. Aspek pembelajaran kan tidak jauh-jauh dari knowledge-nya anak-anak atau proses transfer of knowledge tadi. Pada dasarnya kan ada sesuatu yang penting, lebih penting dari itu semua, yang mana sesuatu itu sangat mencerminkan karakter, yang dikatakan adab. Kan ada istilah al-adabu fauqal ilmi, kan? Jadi dalam rangka pembentukan mental yang baik, moral yang baik, spiritual yang baik, karakter yang baik, etika yang baik, itu di era yang serba maju, serba terbuka, serba terdigitalisasi, ya kan, serba transparansi, itu kiat-kiatnya seperti apa sih Pak menurut Bapak? Jadi di masa sekarang ini kalau kita tidak bisa menyesuaikan dan memfilter perubahan tata kehidupannya, kalau saya katakan sekarang kita sudah berada di era digital, kan anak-anak sekarang itu bisa mengakses semua informasi dan itu bisa mengerus karakter anak-anak kita. Karena apa? Tidak ada lagi filter informasi yang masuk, sehingga informasi itu yang bagus, yang tidak bagus, yang beradab, tidak beradab, semua mereka bisa akses. Nah, ini kalau tidak ada filter bagi anak-anak ini, bisa berbahaya, bisa mengerus karakter anak-anak kita, terutama adab, adab. Nah, untuk itu memang dalam era digital sekarang ini memang perlu ada pembatasan-pembatasan tertentu anak-anak dalam mengakses informasi, khususnya di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Karena apa? Terutama anak-anak yang di pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini kan pembentukan dasar-dasar karakter. Anak-anak ini sebaiknya kita berikan mereka muatan-muatan pendidikan akhlak, pendidikan keagamaan yang bisa menjadi barrier untuk memfilter arus globalisasi yang serba tanpa batas. Karena tentu kita ini tetap berkepribadian Indonesia, berkepribadian ketimuran, berkepribadian sesuai dengan adab-adab keagamaan yang kita percayai, itu bisa membuat kita berbeda dengan yang lain. Nah, dan itu ciri khas kita, harus kita pertahankan. Itu nilai-nilai yang menjadi ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia. Kan itu tidak dimiliki oleh negara lain. Untuk itu pendidikan karakter harus
pendidikan akhlak, melalui pendidikan agama itu harus dominan di sana. Dominan. Nah, Benar sambil sekali, Pak. kita memfilter arus informasi yang masuk, jangan sampai mengerus adab dan tata kerama anak-anak kita. Nah, itu mungkin. Dan memang selanjutnya jangan sampai juga kita terlalu menghalangi atau membatasi anak-anak. Membatasi boleh, tapi jangan sampai kita mengurangi atau menyurutkan tingkat kreativitas mereka. Oh iya, Ya kan? ya tentu. Tetap kita ukur. Berarti tugas ini pada dasarnya bukan hanya guru dan sekolah saja, Pak, ya. Oh iya. Orang tua juga sebenarnya, Oh, iya, masyarakat siap. juga. Iya. Begini, Iya kan? karena pilar pendidikan itu kan ada 3. Iya. Iya, pilar pendidikan 3. Yang pertama itu sekolah, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat. Itu kalau 24 jam, kalau kita bagi itu ada 3 waktu kan? 3 waktu. Nah, di sekolah itu anak-anak paling belajar, ini kalau yang normal paling 7,5 sampai 8 jam. Iya. Nah, selebihnya itu dia lebih banyak berada di luar sekolah. Di rumah. Di rumah. Ya, selebihnya mungkin dia berada di lingkungan masyarakat. Nah, untuk ini ya oke lah, mungkin sekolah sudah diatur sedemikian rupa. Ada aturan-aturan, ada tata tertib yang sudah atau ada standar etika yang berlaku di sekolah. Ya, ini sekolah terkondisi 8 jam itu. Ya, tetapi selebihnya itu di keluarga juga itu harus ada pendidikan keluarga namanya. Di masyarakat juga ini harus ada pendidikan masyarakat. Jadi kalau ketiga komponen ini bisa membentuk karakter anak-anak kita ini dalam suasana yang beradab, insya Allah dia akan menjadi manusia-manusia yang beradab. Tetapi kalau salah satu saja gagal, maka bisa mempengaruhi. Ini bicara generasi masa depan. Benar sekali. Ya, tidak hanya kita bicara keadaan sekarang, karena keadaan ke depan itu kita tidak tahu seperti apa. Sementara mereka ini kita harapkan akan menjadi generasi masa depan kita. Kita akan bangga ketika anak-anak kita itu adalah manusia yang cerdas. Tapi karakternya juga beradab. Ya, kita akan menyesal kalau mereka menjadi anak-anak yang cerdas, tetapi di sisi lain mereka karakternya tidak beradab. Itu salah satu kegagalan dalam pendidikan kita. Benar sekali. Nah, ini selanjutnya, Pak. Digitalisasi, berbicara kemajuan teknologi dan sebagainya, itu kan secara hakikat hanya sebuah instrumen dalam pendidikan, instrumen pendidikan. Karena ada arah, misalkan kalau kita terlalu ke dalamnya, kita terlalu masuk ke dalamnya, outputnya itu bisa jadi seperti ultra slavery modern system gitu. Iya. Perbudakan di era modern. Orientasinya justru bukan bukan manfaat secara kualitas. Larinya kuantitas. Iya. Karena mindsetnya orang begini, untuk apa? Selesai sekolah ujungnya mau cari kerja juga, cari uang juga. Padahal kan hakikatnya bukan begitu. Iya kan? Nah, ini konsep pemahaman seperti ini, Pak. Bagaimana sih cara untuk memberikan pemahaman begitu kan, apalagi kita itu selaku yang bergerak di pendidikan pada dasarnya. Iya. Jadi kita sebagai insan-insan pendidikan itu harus mempunyai pandangan yang jelas tentang masa depan. Seperti sekarang, pendidikan ini kita arahkan untuk menyiapkan generasi emas di 2045. Seperti apa generasi 2045? Nah, yang terpenting dari itu bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita untuk masa depannya, bukan masa lalunya. Bukan masa lalunya. Nah, bagaimana untuk kita mengetahui kebutuhan, misalnya kebutuhan dunia kerja masa depan, kebutuhan kompetensi masa depan, bagaimana kebutuhan mereka di masa yang akan datang dalam dunia global. Itu yang kita tahu. Nah, misalnya di abad 21 ada 4 kecakapan yang harus dimiliki, yaitu yang kita kenal dengan 4C. Yang pertama itu kemampuan komunikasi, yang kedua kemampuan berkolaborasi, yang ketiga kemampuan mereka berpikir kritis, critical thinking. Iya, dan bagaimana kreativitasnya. Iya, jadi komunikasi, kolaborasi, critical thinking dan kreativitas. Iya, inilah 4 hal yang harus dimiliki oleh anak-anak di masa depan kita. Itu untuk saat ini. Kita berpikir, kita mendeteksi mungkin masa depan seperti itu. Kompetensi abad 21 ya 4C. Tetapi belum tentu ke depan akan seperti itu. Seperti sekarang sudah bergeser lagi dari 4C ini.
salah satu yang terpenting dan dibutuhkan di masa yang akan datang, kemampuan anak-anak untuk memecahkan masalah. Ya, problem solving. Problem solving. Berdasarkan hasil riset beberapa perusahaan multinasional, itu bahwa level tertinggi daripada sebuah kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah. Ya, segala masalah, masalah dalam dirinya sebagai pribadi, masalah di dalam masyarakat, masalah di dalam bernegara, dan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi kemampuan inilah yang harus dimiliki. Selain 4C, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan itulah yang paling dicari di masa yang akan datang. Benar sekali. Jadi bagaimana kita menyiapkan itu semua? Sekolah harus berpikir ke sana. Ya, itu yang sekolah penting. Sekolah itu mindsetnya harus ke sana. Harus ke sana. Karena ya itu dia pentingnya, memecahkan sebuah masalah. Jadi anak-anak dididik memang sejak dini bagaimana mereka secara kreatif, inovatif, dan secara bijak menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, gitu. Nah ini Pak, terkait dengan kebijakan implementasi Merdeka Belajar ya, melalui kurikulum Merdeka baik. Ini kan merupakan satu nuansa yang baru dalam pendidikan Indonesia, ya kan, dari berbagai aspeknya, elemen-elemennya, dimensinya, warnanya, dengan ada hal baru yang dibilang proyek profil pelajar Pancasila. Itu kayaknya sesuatu yang wow sekali ya kan. Untuk menciptakan pelajar-pelajar yang Pancasilais, ya kan? Betul. Bisa dilatih melalui sebuah proyek, ya kan? Melalui sebuah proyek dengan dimensi-dimensinya tadi. Ya. Nah, ini Pak, yang namanya sesuatu yang dibuat, ya kan, kan pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Kelemahan dan kekurangannya. Mungkin bisa Pak dijelaskan secara singkat kurikulum Merdeka itu dari sisi kelebihannya dan kekurangannya, Pak. Kekurangan ini bukan hanya sekedar kritikan sih, tapi mungkin bisa ditingkatkan. Baik. Untuk kurikulum Merdeka ada satu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, diundang dengan hormat untuk bagi yang saat ini kurikulum Merdeka ada hal yang paling berbeda dari kurikulum Merdeka. Itu yang pertama. Ini yang agak berbeda ya dari kurikulum sebelum K13, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini untuk memastikan agar pembelajaran yang terjadi itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan belajar peserta didik. Nah, untuk itu, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru itu harus mengetahui karakteristik peserta didiknya. Nah, untuk itu prasyarat yang harus dimiliki oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran, yakni melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini supaya dia tahu anak-anak kita itu asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan, kesiapan, dan profil belajar anak-anak. Nah, sehingga dia mampu mengelompokkan, oh ini kebutuhan belajarnya ini, kesiapan belajarnya ini, dan profil belajarnya ini. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap semua peserta didik, seorang guru bisa menyesuaikan. Bagaimana metode, bagaimana pendekatan, bagaimana teknis, dan bahkan mungkin model asesmen atau penugasan yang diberikan menyesuaikan dengan level dan tingkat kebutuhan belajar anak-anak. Itu yang agak berbeda. Tetapi di sisi yang lain memang dibutuhkan kesiapan guru, SDM, kesiapan guru untuk bisa menyesuaikan. Karena kita tahu guru-guru kita ini kan masih dididik dengan model dan pendekatan yang lama. Sementara ini harus pola lama. Nah, makanya kerja keras bagi kita dalam rangka memastikan dan menyiapkan guru-guru kita ini bisa beradaptasi dengan kurikulum yang baru ini. Hal ini kurikulum Merdeka. Dan satu hal yang paling penting dalam kurikulum Merdeka yaitu terkait dengan P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Karena yang ingin kita hasilkan peserta didik kita ini adalah anak-anak yang mencerminkan karakter dengan nilai-nilai Pancasilais. Ya, seperti mereka beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mereka memiliki sifat-sifat gotong royong. Mereka bisa mandiri, kreatif, berkebinekaan global, dan mereka berkebinekaan global dan berpikir kritis ya. Dari ke-6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila ini bisa ditumbuhkan melalui proyek. Karena proyek itu harus berwujud
Iya, benar Iya, sekali, Pak, harus berwujud. Nah, Kalau tidak ada bisa- wujudnya, tidak ada dan, hasilnya. dan melalui proyek-proyek itulah mereka itu bisa melakukan sendiri, Iya, benar. menyesuaikan dengan lingkungannya. Ya, jadi itu P5 itu memang untuk memastikan anak-anak itu dengan secara kontekstual mereka menyesuaikan dengan keadaan di sekitarnya. Misalnya P5 terkait dengan Suara demokrasi. suara demokrasi, kearifan lokal, Iya, kearifan lokal. mengolah sampah. Dari proyek-proyek itu akan ada nilai-nilai Iya. nilai-nilai P5 6 dimensi itu yang dimasukkan ke sana. Apakah mereka bisa bekerja sama, bergotong royong, mereka kreatif, mereka bisa mandiri, dan mereka bisa melakukan Pikir kritis. iya ya, berpikir kritis dan lain Kritis. sebagainya dalam rangka menghasilkan produk-produk itu. Dan ini akan membekas karena membekas. dia berbasis proyek. Pas proyek Iya. ada wujudnya, ada bekasnya. wujudnya, ada bekasnya. Biasanya kalau sesuatu yang mereka lakukan Hmm. sendiri dan hanya dipandu oleh gurunya, itu akan tinggal Iya, dan tidak akan pernah dia cepat lupa. terlupakan. Iya, iya. Tidak mudah dia lupakan. Tidak mudah dilupakan. Akan Benar. membekas. Oh iya, akan membekas. Benar Akan sekali, akan membekas, membekas. Baik. Ini Pak, yang terakhir nih Pak, bisa kasihkan berikan satu statement atau pesan ya kan kepada semua elemen pendidikan, khususnya guru-guru ya, bagaimana agar menghadapi kemajuan zaman, bagaimana seorang pendidik menghadapi kemajuan zaman dan terus semangat dalam profesi mereka. Iya. Dengan ini Pak, dengan berbagai macam perubahan. Iya. Perkembangan. Baik. Baik. Pertama ingin saya sampaikan bahwa menjadi guru itu adalah profesi yang mulia. Sangat Iya. benar. Tidak semua profesi semulia seorang guru. Iya. Negara-negara yang maju selalu mengedepankan keunggulan sumber daya manusianya. Kita punya banyak sumber daya alam, tetapi kalau tidak ditunjang oleh sumber daya manusia yang unggul, itu tidak akan bernilai apa-apa. Nah, untuk itu kita sangat mengharapkan guru-guru ini mempunyai niat yang baik, mempunyai ikhtiar yang baik dalam rangka melahirkan generasi-generasi masa depan Indonesia yang lebih bagus lagi ke depan. Itu semua berawal dari niat. Ketika niatnya tulus, niatnya ikhlas, niatnya mulia, itu akan menjadi modal. Nah, dia tidak akan berpikir lagi siapa yang saya didik, karena dia akan mendidik sepenuh hati. Dia mendidik anak itu sebagai dia mendidik anaknya di rumah. Itu yang tidak dimiliki orang lain. Dan satu hal yang paling penting, bahwa profesi guru itu adalah profesi yang tidak akan pernah terputus amalnya. Oh iya, Iya. menjariah. Kita mengajar anak bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung, itu akan terus mengalir pahalanya. Benar Dan sekali. insya Allah berkah. Berkah, Dan insya Allah. untuk itulah yang membedakan dengan profesi yang lain. Ya, ketika anak itu bisa meningkatkan taraf hidupnya, taraf kesejahteraan dengan memanfaatkan ilmu yang kita berikan, maka akan keberkahan yang akan datang kepada kita. Makanya saya perhatikan sebagian besar guru-guru kita itu hidupnya mulia, hidupnya penuh berkah, hidupnya penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Karena itulah dampak dia bersedekah ilmu, dia beramal jariah, melahirkan generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan generasi emas kita itu insya Allah akan tercapai melalui guru-guru yang hebat saat ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Jadi pemirsa ya, yang berprofesi sebagai guru, banggalah Anda. Banggalah Anda. Ya kan? Terus kumpulkan amal soleh, amal kebaikan, amal jariah melalui profesi Anda. Ya, baik. Mungkin Pak, itu tadi akhir dari EduTalk kita. Ya, semoga insya Allah nanti kita akan bertemu lagi Pak. Siap. Kayaknya saya pengen banyak belajar sama Bapak. Oh, Nanti saya minta nomor HP-nya, okay. alamat rumahnya. Saya mau datang kursus, Oh, mau datang belajar. siap. Ini saya tidak salah undang tamu pemirsa saya, karena seperti yang saya bilang tadi, full dengan keilmuan, full dengan nilai-nilai, kebijakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah EduTalk kita. Dengan bintang tamu Pak Junaidin Pagaraya, Kepala BPMP Sulawesi Tenggara. Dan jangan lupa tonton terus EduTalk di channel Pindara Studio. Dan jangan lupa lagi like, comment, subscribe channel kita. Saya dengan Pak Junaidin Pagara mohon undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.